Apakah saya puas dengan coach Sintayong? Puas. Dua otak jenius yang dulu berseberangan kini dipaksa bersatu demi satu tujuan gila, membangkitkan Garuda dari abu kegagalan. Saat dunia menertawakan Indonesia, Erick Thohir justru menyiapkan langkah balas dendam yang bisa mengguncang jagat sepak bola Asia. Inilah strategi yang membuat banyak pihak gemetar, duet maut Sintayong dan Alex Pastor, fusi taktik yang bisa mengubah timnas Indonesia jadi mesin pembunuh sejati di lapangan hijau. Di saat sebagian besar orang memilih mundur, Erick justru maju. Saat ribuan mulut mencaci dan menyebutnya gagal, dia malah menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Dunia boleh menganggap langkahnya gila, tapi dalam setiap kegilaan ada keberanian, dan dalam keberanian ada kebangkitan. Kini, semua mata tertuju pada satu rencana yang membuat bulu kuduk para pecinta bola berdiri. Piala Dunia 2026 mungkin telah berlalu, namun luka itu belum sembuh. Indonesia tersingkir di babak keempat, kalah tipis dari Arab Saudi dan Irak. Namun bagi Erick Thohir, kegagalan bukanlah akhir. Justru di titik itulah dia melihat kesempatan. Kesempatan untuk menata ulang, bukan dari puing-puing, tapi dari api perjuangan yang belum padam. Ia tahu rakyat kecewa. Ia tahu para penggemar menudingnya sebagai biang kegagalan karena menunjuk Patrick Kluivert. Tapi justru di bawah tekanan yang begitu besar itulah Erick menemukan keteguhan. Ia tidak lari dari tanggung jawab. Ia tidak sembunyi di balik jabatan. Ia memilih bertarung kembali, kali ini dengan taruhan yang lebih besar. Desas-desus mulai beredar. Bisik-bisik dari dalam federasi menyebut bahwa Erick akan melakukan manuver yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Sebuah langkah yang mungkin akan disebut sebagai tindakan nekat oleh sebagian orang, tapi juga bisa menjadi langkah jenius yang mengubah wajah sepak bola Indonesia selamanya ya. Rumor itu benar. Erick Thohir dikabarkan siap memanggil kembali Sintayong, pelatih asal Korea Selatan yang pernah membawa Garuda melambung di level Asia. Namun bukan itu yang mengejutkan. Kabar paling mengguncang datang dari fakta bahwa Shin tidak akan kembali sendirian dari Belanda. Satu nama lain ikut dipanggil, Alex Pastor. Sosok yang dikenal sebagai ahli strategi Eropa, punya kecerdasan membaca ruang dan mampu membangun sistem permainan modern yang tak mudah dibaca lawan. Dua karakter yang kontras, dua filsafat yang berbeda, kini akan dipaksa bersatu dalam satu wadah bernama Indonesia. Bayangkan, Shin dengan gaya militer Koreanya, keras, disiplin, menuntut pemain berlari sampai napas habis. Dan Alex Pastor, dengan gaya sepak bola Belanda yang cair, penuh improvisasi, mengutamakan penguasaan bola dan pergerakan cerdas. Dua dunia yang berbeda kini disatukan oleh satu visi, menjadikan Indonesia kekuatan sepak bola Asia, bahkan dunia. Erick tahu, langkah ini akan menuai cibiran. Banyak yang akan berkata, ini mustahil, mereka tak akan cocok. Tapi bagi Erick, tak ada lagi ruang untuk takut. Dunia sudah menertawakan kita terlalu lama. Saatnya tawa itu berhenti. Sintayong sendiri sempat merasa kecewa ketika diputus kontraknya setahun lalu. Ia pergi dengan luka di dada, merasa perjuangannya belum selesai. Tapi kini, panggilan itu datang lagi. Bukan sekadar panggilan profesional, tapi panggilan untuk menuntaskan misi yang dulu tertunda. Sementara Alex Pastor, pelatih berpengalaman yang sempat menolak tawaran beberapa klub Asia, dikabarkan luluh setelah Erick menjelaskan visi besarnya. Visi untuk menciptakan Garuda Hybrid. Tim yang memiliki disiplin Asia namun kecerdasan taktis Eropa. Tim yang bukan hanya bermain keras, tapi juga berpikir cepat. Rencana Erick Thohir ini bukan sekadar menduetkan dua pelatih. Ia ingin membangun sistem baru. Di bawah konsep double head coach, Shin akan fokus pada fisik, mental, dan kedisiplinan pemain, sementara Pastor akan memegang kendali teknis dan taktik permainan. Ini bukan duet biasa. Ini adalah percobaan yang belum pernah dilakukan negara manapun. Tapi Erick percaya, untuk mencapai hal besar, Indonesia harus berani melakukan hal yang belum pernah dicoba siapapun. Di balik semua itu, ada pula tekanan politik dan ekonomi. Sponsor besar mulai menarik diri setelah kegagalan Piala Dunia. Namun Erick justru menggunakan momentum itu untuk membersihkan sistem. Ia ingin mulai dari nol. Dari darah, keringat, dan tekad. Dalam beberapa pertemuan rahasia di Jakarta, Erick disebut telah menyusun peta jalan baru, revolusi total di timnas. Bukan hanya soal pelatih, tapi seluruh struktur, dari akademi, fisioterapis, hingga tim analis. Semua akan dirombak. Ketika wacana ini bocor ke publik, jagat media sosial langsung gempar. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit pula yang menertawakan. Mana bisa dua pelatih besar disatukan? Ego mereka pasti tabrakan, kata sebagian pengamat. Tapi Erick tak bergeming, ia justru memandang bahwa gesekan adalah bahan bakar kemajuan. Kalau dua batu tak pernah bersentuhan, api takkan pernah muncul.
Begitu kata salah satu orang dekatnya mengutip kalimat Erik dalam rapat tertutup kini, Shin Tae-yong dikabarkan siap kembali ke Jakarta dalam waktu dekat. Dalam sebuah wawancara singkat di Bandara Incheon, ia hanya berkata singkat, "Jika bangsa Indonesia masih percaya, saya akan kembali. Tapi kali ini, saya tak sendiri." Sementara dari Amsterdam, Alex Pastor menyatakan hal senada. "Saya tertarik dengan tantangan yang ditawarkan Indonesia. Saya ingin membantu mereka bukan hanya untuk menang, tapi untuk berubah." Ujarnya. Erick Thohir pun disebut sudah menyiapkan tempat khusus di kompleks latihan baru timnas di IKN. Di sanalah fusi strategi Asia Eropa ini akan diuji. Dan di sanalah pula sejarah baru akan dimulai. Bayangkan, di bawah bendera merah putih, para pemain muda Indonesia akan diasah dengan dua filosofi yang saling melengkapi, keteguhan mental Asia dan kecerdasan permainan Eropa. Dari Shin mereka belajar bertahan dengan jiwa samurai. Dari Pastor mereka belajar menyerang dengan kepala dingin dan umpan-umpan cerdas. Dunia mungkin akan mencibir, tapi di balik tawa itu, ada ketakutan. Sebab mereka tahu, bila Indonesia benar-benar berhasil menggabungkan dua kekuatan ini, maka Garuda akan berubah menjadi monster yang tak bisa dihentikan. Langkah ini juga diyakini sebagai cara Erik untuk menebus kegagalannya di Piala Dunia. Ia sadar, kritik tak bisa dihindari. Tapi ia tak mau mengulang kesalahan. Ia tak mau sejarah mencatatnya sebagai pemimpin yang menyerah. Ia ingin dikenang sebagai sosok yang melahirkan kebangkitan sejati. Para pemain pun mulai menunjukkan reaksi positif. Kelvin Verdong, dalam unggahannya, meminta publik berhenti menghujat. Ia mengatakan bahwa apa yang Erik lakukan selama ini adalah untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Bahkan Jai Itzes dan Jesse juga menulis pesan serupa, meminta semua pihak bersatu kembali. Erik tak ingin pecah belah. Ia ingin membangun semangat kolektif baru, bahwa kegagalan bukan akhir, tapi proses menuju kehebatan. Bahwa kritik adalah bahan bakar untuk membangun tim yang lebih kuat. Kini, semua mata tertuju pada momen pertemuan pertama antara Shin Tae-yong dan Alex Pastor di Jakarta. Banyak yang menantikan bagaimana dua karakter besar ini akan beradu ide. Tapi yang pasti, keduanya sudah sepakat dalam satu hal. Mereka datang bukan untuk mencoba, tapi untuk menang. Dari kabar yang beredar, keduanya sudah mulai menyiapkan daftar pemain baru. Nama-nama muda yang selama ini tak tersentuh radar akan diberi kesempatan. Dan kabarnya, sistem permainan timnas akan berubah total menjadi kombinasi pressing cepat dan serangan balik berlapis. Bagi Erik, inilah momen pembuktian. Ia tak peduli disebut pelin-pelan, tak peduli dicap jilat ludah. Karena di hatinya hanya ada satu hal. Indonesia harus bangkit. Indonesia harus kembali ditakuti dan mungkin, untuk pertama kalinya, rakyat Indonesia akan melihat sebuah tim yang benar-benar menakutkan. Tim yang bukan hanya berlari, tapi berpikir. Bukan hanya bertarung, tapi menang dengan gaya. Kini, semua itu hanya soal waktu. Ketika dua kepala berpikir untuk satu tujuan, dunia akan menyadari bahwa Garuda tak lagi tertidur. Mereka terbang, dan kali ini dengan sayap yang ditempa dari baja dan mimpi. Dunia boleh menunggu, tapi Indonesia sedang bersiap. Karena sekali Garuda mengepakkan sayapnya, langit Asia akan bergetar, dan dunia akan tahu, kebangkitan itu nyata jadi. Bagaimana menurut kalian? Apakah duet Shin Tae-yong dan Alex Pastor bisa membawa Indonesia ke era baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah paling dramatis dari dunia sepak bola Indonesia.